Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa setelah kita berpisah selama 2 hari. Yang pertama ini aku mau bahas soal Conte. Kemarin kan udah kabarnya sudah benar-benar kuat bahwa Conte akan kembali ke Liga Italia, bahwa Spurs akan memecat Conte, antara dia dipecat atau dia yang mengundurkan diri. Dan bahkan kabar terbaru, Conte tidak datang padahal sesi latihan Spurs sudah mulai. Jadi dia cuma asistennya aja. Katanya dia mau konfirmasi gimana nih, aku mau dipecat atau bertahan. Conte kan kita sama-sama tahu orangnya keras kepala kayak gitu. Ya udah biarin aja. Yang jelas kalau dia kembali ke Italia, mending Inzaghi. Kan dia sendiri yang meninggalkan Inter gara-gara pemain bintang Inter dijual, terus sekarang mau balik. Emang Inter mau beli bintang kan nggak ada juga kan, jadi rugi juga kan. Kemudian Fabrizio Biasin dia bilang juga, kecuali ada pergantian pemilik maka kebijakan transfer Inter akan begitu-begitu saja. Ya yang bernamanya begitu-begitu saja ya, cari pemain yang murah karena sudah tua, atau pemain yang gratis. Ya gitu deh kawan-kawan, jangan berharap banyak dengan kedatangan bintang. Kita nggak jual bintang aja sudah syukur. Dan ya jangan lagi mencak-mencak, wah jangan jual ini, jangan jual itu, biar nggak kejadian Skriniar terulang kembali kan. Sudah maunya dijual dengan harga yang lumayan 50 jutaan itu, jangan dijual, ya udah nggak dijual, akhirnya gratis. Next, nah Skriniar kemarin aku juga sempat bahas soal cederanya, ternyata lumayan parah. Tapi ada perbedaan pendapat nih. Kalau dari tim dokternya timnas Slovakia bilang, waduh ini bahaya nih, ada kerusakan di salah satu disk tulang punggungnya. Tapi kalau dari tim medis Inter bilang enggak, itu cuma saraf kejepit aja. Jadi kalau dari tim medis Inter perkiraannya dia nggak akan lama. Bahkan dikabarkan lawan Fiorentina nanti Gosens, Di Marco, Bastoni itu sudah akan bisa bermain. Jadi tidak seperti tidak seperti kekhawatiran sebelumnya si Gosens, jangan-jangan lama, ternyata nggak terlalu lama. Kalau Skriniar masih menunggu lanjutan lagi, sekarang dia masih menjalani terapi. Yang nerapi siapa ya? Tentu saja Inter. Kemudian seperti biasa kalau udah international break banyak. Sekarang Dzeko cedera lagi, ada cedera punggung, jadi kemungkinan besar lawan Fiorentina ini udah nggak main, karena pertandingan kedua bosnya lawan apa itu dia udah nggak ini, katanya dia udah dipulangin ke Inter. Kemudian kemarin sempat aku bahas soal Onana 100 juta Pak. Nah sebenarnya soal Onana 100 juta itu kan aku bahas bahwa itu Pagliuca yang ngomong bahwa dia happy banget dengan performa Onana. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kalau dia bilangnya, kalau aku yang jadi Inter, kalau ada tawaran sebesar 100 juta ya mau nggak mau harus dijual, karena 100 juta itu menurutku memang di atas nilai pasarnya Onana. Kalau perkiraan sih Onana itu 50 juta sudah oke. Cuma kalau 50 juta ya mending jangan dijual kan, ngapain? Kalau kecuali ada yang mau berani bayar di atas harga pasar seperti biasanya kan tim Liga Inggris kan kayak gitu. Yang masalahnya yang bikin spekulasi Onana akan pergi ini semakin kuat adalah, menurut Marco Barzaghi, Inter Milan have made contact for Empoli's Vicario as Onana replacement. Jadi katanya Inter sudah memulai pembicaraan dengan agennya Vicario. Vicario ini kipernya Empoli, lumayan bagus ini. Tapi ya jelas lebih bagus Onana gitu. Cuma kalau si Vicario ini kalau nggak salah harganya itu berapa ya? 10-20 juta. Jadi ya kalau kita ngelihat bagaimana stylenya manajemen Inter di masa krisis ini, kalau misalnya Onana ada yang bayar 60, kayaknya bakalan dilepas. Onana dilepas, bayar Vicario 10-20, ya daripada enggak kan. daripada yang jelas Vicario ya jelas lebih bagus daripada Handanovic. Itu aja sih kalau aku nggak setuju Onana, karena seperti yang dibilang sama Gianluca Pagliuca itu, Onana sering melakukan penyelamatan yang krusial. Dia bisa mengkoordinir barisan pertahanan Inter dengan sangat bagus dan menghadirkan rasa aman begitu. Nah aku setuju banget
apalagi biasanya Inter itu kipernya memang selalu top dari zamannya Pagliuca, kemudian Toldo, kemudian bahkan yang sekelas Sebastian Frey aja nggak kepake, kalah saing dengan Julio Cesar, habis itu Handanovic. Jadi kayak apa ya, Inter di era kegelapan pun kipernya itu kiper top gitu loh. Kalau Onana dijual, Vicario memang bagus tapi masih di bawah standar Inter sih menurutku. Next, Franck Kessié. Agen Franck Kessié menolak mentah-mentah keterkaitannya dengan Inter Milan. Bahkan dia bilang fake news, berita palsu. Wih, alamat aja ada alamat palsu, sekarang berita juga palsu. Impossible he leave Barcelona this summer. Mustahil katanya. Tapi kalau yang aku lihat sih, Xavi kayaknya nggak terlalu suka sama Kessié dengan gaya permainan Kessié ya. Walaupun belakangan ini entah gimana Kessié sering dimainkan, aku nggak ngerti kadang-kadang sama Barcelona. Mungkin di sisi lain karena dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona atau gimana. Yang jelas ya udah nggak apa sih kalau Kessié nggak ke Inter juga nggak apa daripada nanti juga dirusuhin sama fans Milan kan, biarin aja sudah. Kemudian soal target, Inter masih menargetkan Marcus Thuram karena Dzeko kan kawan-kawan udah tahu ya, Dzeko sudah setuju dengan tawaran dari Inter, cuma sekarang nunggu lampu hijau dari Steven Sang aja. Katanya Dzeko akan digaji 5 juta satu musim. Sebelumnya kan Dzeko mintanya 2 musim, tapi Inter menawarkan cuma 1 musim aja dan dia sudah setuju akhirnya. Oke deh 1 musim. Nah sekarang tinggal nunggu Steven Sang aja. 5 juta agak mahal sih sebenarnya untuk musim depan. Hampir pasti Dzeko ini jadi cadangan aja, udah umur sudah semakin tua, sekarang aja udah cedera kan, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Nah, Retegui ini hot item nih, hot playernya Italia. Ngomong-ngomong dia lawan England, lawan Inggris dia nyetak gol. Bahkan ada yang Retegui is like Batistuta. Ya agak lebay sih menurutku. Kalau sekilas aku lihat ya bagus, dia punya positioning yang oke, dia punya apa ya, off the ball movement yang juga bagus. Tapi ya namanya pemain masih baru ini kan, baru naik daun kan, mungkin itu karena musuhnya belum hafal dengan kebiasaan dia, mungkin ada unsur keberuntungan juga. Aku belum bisa komentar terlalu banyak. Yang jelas kelihatannya sih ini prospeknya cerah, tapi nggak tahu sih kalau sekarang value-nya Retegui ini sekitar 20-an juta. Apakah Inter mau bayar sekian, ya kita lihat aja. Kalau dibandingkan antara Marcus Thuram atau Retegui sih jelas enakan Marcus Thuram. Ini pemain sudah jadi, sudah tinggal di ini aja, tinggal masukin starting line up. Wih, duet sama Lautaro oke. Kalau ngambil dua-duanya bukan mustahil, tapi kayaknya susah. Memang si Marcus Thuram gratis, tapi gratisnya kan bukan juga gratis benar-benar, tapi juga ada yang namanya signing bonus. Signing bonus itu bisa 5 juta sampai 10 juta. Si Hakan itu 10 juta dapat signing bonus waktu dia join ke Inter yang gratis itu. Jadi ya itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian berikutnya adalah Lazio. Lazio sangat berminat dengan Gagliardini. Jadi Lazio ini kayaknya mereka cocok dengan pemain-pemain bekas Inter. Si Vecino bagus dia di Lazio. Sekarang Gagliardini jangan-jangan dia masuk Lazio jadi bagus juga. Ya udah deh, kasih aja. Cuma sayangnya karena kontrak Gagliardini kan udah habis, kita nggak bisa jadiin dia buat bargaining chip tukar sama Acerbi. Nggak bisa. Kalau Lazio terakhir dia minta 4 juta, katanya udah mau nurunin harga. Cuma ya Gagliardini karena statusnya udah kontrak habis ya free transfer kan. Ya nggak apalah, yang penting semakin cepat pemain ini pergi semakin tenang jantung kita. Kemudian ini ada yang menarik dari Robin Gosens. Kawan-kawan kalau tahu gimana aku hype banget musim lalu ketika Gosens dibeli oleh Inter Milan. Walaupun masih cedera, tapi aku bilang, wih ini pemain yang sangat-sangat bagus. Beli 30 juta itu harga yang murah banget. Tahu-tahu ternyata dia kesulitan menemukan formnya. Tapi bagusnya Gosens adalah dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dia bilang gini, blame myself for lack of playing time and not Inzaghi. Intinya dia bilang, ya ini salahku sendiri. Aku sendiri yang aku salahkan. Kenapa aku nggak dapet menit bermain yang lama, bukan salahnya Inzaghi. Karena aku bilang ya gimana pun Di Marco lagi on fire banget. Ketika Di Marco cedera, dia dapat kesempatan bermain dan kelihatan banget
sentuhannya mulai kembali. Cuma tiga pertandingan dia main bagus, habis itu cedera lagi. Untungnya cederanya kemungkinan besar tidak parah. Dan dia juga di wawancara dengan SZ, ini media berita Jerman, dia bilang bahwa ini bukan Gosens yang aku tahu, karena dia bilang bahwa keunggulanku adalah pada aspek fisik dari permainan. Aku biasa bermain sprint naik turun itu maksudnya maju mundur, kan dia aslinya fullback kan. Aku bisa melakukannya selama 90 menit. Setiap duel, sebagian besar duel aku bisa menangkan, dan aku juga percaya diri kalau di depan gawang dalam mengeksekusi bola kan. Kalau kawan-kawan ingat gimana dia di Atalanta itu 11 gol loh. Seorang fullback bikin 11 gol dalam satu musim itu luar biasa banget kan. Nah, di 3 pertandingan terakhir sebelum dia cedera itu, waktu Di Marco cedera, sudah mulai kelihatan ini gimana dia benar-benar memang betul seperti yang dia bilang. Andalan dia itu adalah aspek fisik dari permainan ini. Kalau dari segi teknik dia jelas kalah dibandingkan Di Marco. Tapi itu dia kompensasi dengan sprint terus-terusan. Apalagi kalau dia di fase bertahan itu sangat kuat. Dalam menerima bola lambung yang keras pun dia bisa punya first touch yang sangat bagus. Nah, berita baiknya sih kemungkinan lawan Fiorentina dia sudah bisa bermain lagi. Cuma kayaknya yang nggak akan bisa langsung bagus seperti 3 pertandingan lalu ketika dia tampil sangat bagus itu, kayaknya nggak bisa kayak gitu. Gitu deh guys. Oh ya, ngomong-ngomong satu lagi yang cedera, Barella lawan Inggris cedera lagi. Tapi kemungkinan ini cederanya nggak parah sih, cuma cedera kena injek aja. Yang injek tahu Lordnya MU si Maguire. Aduh sialan. Tapi nggak apalah. Yang penting kalau cuma cedera kena injak itu biasanya cuma sakit pada saat itu aja, paling lecet dikit, nggak ini kan. Kecuali kalau urat kejepit atau uratnya putus, waduh lama itu pak. Oke, itu aja guys untuk konten komen kali ini. Buat kawan-kawan yang sudah mendukung, yang sudah jadi member, terima kasih banyak. Jangan lupa video early access khusus members sudah dibuka. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku, label winnernya